Badan Intelijen Negara mengingatkan penyebaran informasi bohong atau hoax di jejaring media sosial akan terus meningkat menjelang Pilpres 2019. Bahkan informasi hoax di media sosial mencapai 60% dari keseluruhan konten yang beredar di jagat maya. Kali ini Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan terkait isu-isu hoax yang menerpa calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di media sosial. Temuan ini terekam pada 16-26 Desember 2018 lalu dengan melibatkan 1.220 responden sebagai sampelnya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio peneliti senior Indikator Politik Indonesia Dodi Ambardi. Pak Dodi, selamat pagi. Terima kasih sudah menemani saya pagi hari ini. Kita bahas sedikit Pak hasil temuan dari indikator yang baru dirilis kemarin, khususnya terkait masalah hoax yang menerpa calon presiden, tidak hanya Joko Widodo tapi juga Prabowo Subianto juga terkena. Isu-isu apa saja kita lihat di sini? Yang pertama ada isu, ini kena ke Jokowi nih Pak nih. Bisa diceritakan bagaimana membacanya ini? Nah, pertama ini ada pertanyaan yang sebelumnya kita tanya dulu antara yang tahu ada isu itu, ada tuduhan itu. Nah itu proporsinya itu biasanya bergerak antara 15 sampai 20%. Nah kemudian dari yang tahu ini, kita tanya pertanyaan yang kedua. Apakah mereka percaya bahwa itu benar dan faktual ataukah tidak? Nah ini gambar ini sebetulnya ini adalah penjelasan lebih lanjut dari mereka yang tahu. Jadi yang tahu itu tidak semuanya, tapi sekitar 15-20%. Nah, dari yang tahu itu, yang percaya sebetulnya sedikit, 24% dari yang tahu. Oleh karena itu biasanya itu proporsi realnya itu sekitar 5-10% saja. Nah, itu untuk isu yang berkaitan dengan hoax yang Jokowi beretnis Cina ya. Itu. Baik. Yang kedua kemudian kita lihat tuduhan atau hoax yang menerpa ke personal calon presiden. Lagi-lagi soal ini nih PKI, ini isu yang selalu muncul begitu ya. Ada kebangkitan PKI. Apakah PKI merupakan ancaman bagi negara? Ini gimana nih? Nah, ini konteksnya juga sama. Yang tahu dengan tuduhan itu sebetulnya yang dengan isu PKI itu sekitar 18%. Hanya 18%. Dari 18% itu kemudian mereka yang percaya itu 85%. Nah, jadi kira-kira ya antara 15 sampai 18 itu yakin belum tentu faktual ya. Yakin bahwa isu kebangkitan PKI itu real dan faktual. Tapi itu dari mayoritas itu sebetulnya mereka tidak percaya dengan adanya isu kebangkitan PKI itu. Itu yang kedua. Ini masih tetap harus diwaspadai. Kita lihat isu atau hoax ketiga yang sempat dicatat oleh survei Indikator Politik Indonesia nih. Ada tuduhan lagi-lagi kepada Jokowi, tuduhan orang tua Jokowi beragama Kristen. Gimana nih Pak? Nah ini juga yang tahu itu sekitar 15%. Dari yang 15% itu kan kita ada yang percaya, ada yang tidak. Kan tahu belum tentu percaya. Nah itu dari yang 15% itu yang percaya 20%. Nah jadi sebetulnya kalau kita berbicara hoax dan kemudian dikaitkan dengan pilihan politik, nah kita kan asumsinya hoax itu akan membentuk pilihan politik seseorang. Dan itu memang ada efeknya, tetapi sebetulnya minimal. Nah oleh karena itu kemudian kita bisa mengatakan bahwa kalau seandainya strategi politik itu menggunakan hoax, apakah itu dari elit atau kemudian dari fansnya, dari masanya, nah itu belum tentu efektif. Sehingga kemudian di sana kan ada mungkin 3 kerugian. Yang pertama itu secara etis itu nggak bagus. Dan kemudian yang kedua, ini bisa menyesatkan pemilih, meskipun itu sedikit, tetapi itu kan juga secara etis sudah nggak menyesatkan. Kemudian yang ketiga itu secara agama mungkin, sebagian ulama mengatakan fitnah itu katanya lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu oleh karena itu secara politik nggak begitu efektif. Mengapa kita harus menggunakan cara itu? Itu tapi ini kita sudah tiga yang mengarah kepada Joko Widodo. Namun Capres Prabowo Subianto juga tidak luput begitu kan dari berita hoax yang bisa dipotret oleh survei Indikator Politik Indonesia. Kita lihat di grafis berikutnya, ternyata ada juga hoax yang mengarah kepada Prabowo Subianto. Prabowo terlibat penculikan aktivis 98. Ini hasilnya nih. Ini ada koreksi sedikit ya ini. Bukan koreksi tapi sebetulnya ini ada kontroversi di sana. Karena di sini faktual atau tidak faktual. Nah kalau kenyataannya kemudian kan di sana bisa kita lacak di internet DKP yang memutuskan, memberikan keputusan ketika ada pemberhentian itu. Nah kemudian itu dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Bahwa ini ada problem ini. Faktual bahwa Pak Prabowo itu melakukan penculikan aktivis. Nah setelah itu kita tanya,
percaya atau tidak bahwa Prabowo melakukan itu. Nah, itu yang kemudian yang mengatakan percaya itu 40%. Nah, kemudian yang tidak percaya 33%. Jadi ini sebetulnya adalah satu titik lemah dari Pak Prabowo itu. Nah, oleh karena itu kemudian dari kubu Prabowo mencoba untuk melakukan reframing terhadap isu ini. Nah, tapi ini datanya 40% dari mereka yang tahu dengan kabar itu percaya dengan ini Prabowo terlibat penculikan aktivis 98. Baik, kita lihat berikutnya hasilnya. Kalau secara garis besar membacanya ini kita lihat nih pengguna internet, bahwa temannya juga menarik bahwa internet, media sosial itu ternyata cukup berpengaruh gitu, ada peran signifikan dalam dukung-mendukung capres. Signifikan itu artinya di sana memang ada perbedaan di antara pengguna media sosial, bahwa mereka yang semakin sering menggunakan media sosial itu mendasarkan pilihannya pada media sosial itu. Nah, di sini perbedaan itu bisa kita lihat dan ternyata di mereka yang berinternet dan bermedia sosial itu mayoritas masih memilih Jokowi. Nah, tetapi di sana yang harus kita kita catat, kalau kita tempatkan ini dalam tren yang agak lama, misalnya kita lacak dari September sampai Desember, temuan survei kita, itu perubahan distribusi dukungan itu tidak berubah banyak. Itu sekitar naik turunnya itu 3%. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita bicara tentang efek informasi yang disebar melalui internet, apakah itu faktual ataupun palsu, itu sebetulnya efeknya cuma efek 3% itu kurang lebih. Itu gampangannya seperti itu. Oleh karena itu kemudian kalau seandainya dari informasi itu ada yang faktual, yang hoax pun itu kan bagian dari itu. Nah, itu efeknya juga nggak terlalu besar. Nah, oleh karena itu kemudian kalau seandainya memang ada tim, apakah itu terkontrol atau tidak oleh tim ses di pusat, itu sebetulnya nggak terlalu efektif untuk menyebarkan hoax, karena hanya 3% itu. Nah, kita akan diskusikan itu lebih jauh nih mengenai media sosial, juga berita-berita hoax yang semakin marak menjelang pemilu sampai sekarang nih, semakin dekat hari pencoblosan, pengambilan suara, ini semakin rajin kayaknya dilontarkan begitu. Dan juga saya akan mengundang satu narasumber lagi, ada Karo Multimedia Div Humas Polri, Brigjen Polisi Budi Setiawan. Pak Budi, silakan bergabung bersama kita. Nanti kita akan menemani Pak Dodi dan saya berdiskusi mengenai hoax ini dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah segmen berikut, saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.